Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 19 ayat 41 dan 42 demikian. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Saudara, Yerusalem adalah kota penting bagi umat Israel. Di sana didirikan Bait Allah sebagai simbol kehadiran Allah di tengah umatnya. 3 kali setahun, mereka datang beribadah dan mempersembahkan korban. Namun ironis sekali, Tuhan Yesus justru meratapi mereka karena mereka tidak tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera mereka. Padahal Sang Pembawa Damai ada di antara mereka. Tetapi mereka justru menolak dan sebentar lagi akan menuntut untuk menyalibkannya. Mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan justru membuat karya keselamatan digenapi. Banyak orang diselamatkan, sementara mereka sendiri tidak termasuk di dalamnya. Alangkah tragisnya, bukan? Terlebih lagi karena yang membuat mereka tidak mengerti justru sikap mereka yang terlalu percaya diri sebagai umat pilihan Allah yang pasti diselamatkan, bagaimanapun juga hidup mereka. Saudara, hari ini bukankah tidak sedikit orang yang merasa yakin sebagai umat Allah yang pasti diselamatkan, padahal hidupnya tidak benar? Keselamatan memang anugerah gratis, tanpa syarat, tidak menuntut, dan bersifat kekal melalui iman kepada Yesus Kristus. Masalahnya adalah, benarkah kita beriman? Terlalu percaya diri seringkali membutakan kita, sehingga kita tidak mampu melihat kebenaran mengenai hati kita sebagaimana adanya, dan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Akibatnya kita memenuhi hati kita dengan sampah dan memberi peluang bagi si jahat untuk memanfaatkannya. Karena itu, siapapun kita, mari kita senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bersikap sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Agar dengan demikian Tuhan dapat menyatakan kebenarannya dengan leluasa, walaupun mungkin menyakitkan dan memalukan. Jangan takut, sebab Dia menyatakan semua itu bukan untuk menyakiti dan mempermalukan kita, melainkan untuk memurnikan. Ayub 5 ayat 17 dan 18 berkata, "Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Karena Dialah yang melukai, tetapi juga yang membeban. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Semua itu Dia lakukan semata-mata hanya untuk kebaikan saudara dan saya." Amin.